Rian Lodan. PB. Apa kabar? Baik. Baik. Iya, gue baik hari ini. Sadis gue. Itu namanya Mong Rian Lodan sih? Iya, nama aslinya sih Alphonse Rian Lodan. Alphonse Rian Lodan. Rian Lodan. Iya. Asli mana gitu? Aku dari Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Maumere, kampungku di Kei. Kampung Di Kei. Dike. Oh, bukan pikir kampung Kodike yang begitu. Kampung Dike. Iya. Bisa sampai ke sini nih gimana ceritanya? Ceritanya singkat aja, kalau singkat cerita tuh, jadi aku tuh sama orang tua merantau. Jadi aku umur 5 tahun tuh udah sampai di sini. Oh, umur 5 tahun. Iya, Terakhir di sana tetap. Lahirnya aku di sana. Berarti ada di sini udah ada berapa tahun ya? Udah lama ya? Udah lama, kalau mau dihitung waktu sih udah mau 23 tahun aku di sini. 23 tahun? Iya. Dirimu di sini? Iya. Orang tua apa? Orang tua juga di sini. Enggak, maksudnya dirimu yang 23 tahun. Ya, aku di sini udah 23 tahun. Orang kesini umur 5 tahun. Iya. Saat di sini udah 23 tahun. Berarti umur 28. Enggak lah. Di sini 24. kopi lalu kopi. Wah, ini Kenapa pindah sana di sini? Bukannya enak di sana? kalau menurut aku sih, kalau hidup di kampung tuh susah. Kenapa kita bilang susah? Karena di sana tuh mata pencarian tuh nggak ada. Tepatnya di desa aku tuh rata-rata orangnya bertani, berkebun. Rata-rata bertani. Iya. Tapi ada kota kan tetap. Tetap ada kota, tapi kalau untuk perusahaan di sana itu kurang, minim malah. Apa banyak dikuasain Cina atau gimana gitu? Kebanyakannya orang-orang dari Jawa, dari Padang, itu banyak di sana, buat toko di sana. Baru tuh mereka tuh gini, mereka tuh untuk di Maumerenya, tepat di Maumerenya itu untuk ruko, untuk macam pasar itu rata-rata kebanyakan itu orang Jawa. Ada orang lokal juga datang ke sana, jual-jualan sayur, mayur untuk kebutuhan pokok lah biasa itu. Jadi kalau mau dibilang sih, kalau untuk tepatnya di Maumere, kalau untuk industri macam di perusahaan itu kurang lah kalau untuk mencari makan lah, kalau untuk kita hidup lebih. Jadi kebanyakan orang dari timur tuh pergi merantau. Jadi mereka pergi merantau untuk mencari uang lebih. Jadi pribuminya merantau, Iya. malah pendatang banyak di ya. sana. Tapi banyak ya pendatang. Lumayan banyak pendatang di sana. Kebanyakan sih dari Jawa, banyak di sana. Terus nggak ada kepikiran mau balik ke sana dulu atau apa? Udah pernah sebelumnya? Kalau pulang ke sana itu udah pernah sekali. Itu kita lihat juga di sana kehidupannya beda jauh dengan di perantauan, dengan kita tinggal di kampung. Di sana itu tradisinya itu, kalau kita di masyarakat, untuk kita di daerah Batam sini, kita tuh datang ke rumah kawan ataupun saudara tetangga gitu, kita disuguhin pertama itu pasti ditawarinnya kopi atau enggak teh. Iya. Sedangkan kalau kita di kampung, tepatnya di Maumere, kita datang itu orang itu suguhkan dengan minuman asli. Minuman aslinya itu minuman itu moke. Itu jenis, maksudnya minuman alkohol atau? Itu kalau mau dibilang alkohol, memang alkohol. Dia jadi ada disuling dari daun lontar. Lontar? Jadi, Apa ya, itu? daun lontar itu kayak buah kolang-kaling itu. Oh, Jadi sebelum mau jadi buah kolang-kaling kan ada tunasnya. Tunasnya itu dipotong, baru ditaruh di dalam jerigen. Dia punya air itu baru Fermentasi ya? fermentasi. Itulah yang ada di kampung. Tapi bisa dibilang araknya sana gitu. Ya, bisa dibilang araknya di sana. Yeah. Tapi kalau kayak minuman-minuman luar gitu tetap ada akses ke sana ya? Akses di sana lah tetap ada kalau untuk minuman luar. Gimana kalau yang katanya ya, biasanya di daerah sana ada dengar kayak ada perang suku ya, atau perang suku atau diskriminasi, kayak kalau biasa kan
maaf ya, orang kulit hitam ke tempat lain kayak diasingkan gitu. Sebenarnya kalau untuk di kampung ya, kalau untuk di kota ataupun kita di kampung, kalau untuk di masyarakat di sana itu kebanyakan orang dari luar datang ke sana itu tetap diperlakukan secara sederajat lah, maksudnya dalam artinya respect gitu. tetap respect, kita bantu atau mereka ada keluhan atau apa kita bantu, nggak ada macam apa keras gitu ya. nggak ada, jadi kita sama-sama membantu gitu. Ya sih harusnya emang gitu. Tapi kan kebanyakan ada juga yang berpikiran kan orang merantau kan taunya tuh orang Flores tuh kan, orang Flores tuh pergi merantau tuh ada yang jadi bodyguard, ada yang jadi security pub kayak gitu kan. Memang kebanyakan kayak gitu, tapi aslinya itu orang-orang itu baik. Cuma kan mereka kan mencari nafkah juga kan untuk keluarga di kampung. Jadi lebih dipercaya sih kalau sebenarnya kayak dari Flores gitu kan. Jadi kalau lebih keras gitu nampaknya, jadi makanya mukanya lebih garang dipercaya gitu. ke Untuk keamanan. Iya, keamanan gitu. Apa? Kan tadi kan pendatang kan. Kalau aku dengar dari cerita kawan aku sih kayak di orang-orang Polres tuh kayak masih perang satu sama lain lah. Iya. Kayak apa namanya merebutkan wilayah atau segala macam gitu. Ya. Kalau untuk masalah sengketa atau wilayah itu kan masih ada di kampung itu, malahan sampai ada dibilang istilah di sana itu mereka bilang itu baku bunuh. Baku bunuh itu baku potong, dalam arti misalnya pihak sebelah dengan pihak sebelahnya bertikai masalah lahan, kalau memang tidak puas dengan jalur hukum, mereka itu akan mencari jalan tersendiri, entah emosi sesaat atau apa, mereka akan datang bawa parang ya tanpa basa-basi langsung tebas. Itu yang terjadi di kampung begitu. Itu memang tidak bisa dipungkiri lah, memang ada di kampung, memang ada. Dan nggak semua jadi semua pasti ada ya, gitu perang-perang kayak jadi bilang perang saudara ya kan. Iya, bisa dibilang perang saudara. Tapi pasti sekarang apa udah ngurang lah kayaknya. Sekarang kan kalau sekarang nggak ada lagi lah, kalau mas sekarang kan orang udah berpikir maju, itu kebanyakan di dulu memang orang tua dulu tuh kayak kakek gitu memang sering ada gitu. Sekarang kan zaman kan udah canggih apa semua kan kita bisa tahu, jadi kalau untuk masalah perang-perang itu nggak ada lagi. Soalnya kan udah ini juga kan udah mungkin dulu tuh hukum nggak terlalu kuat gitu. Ya hukum nggak terlalu kan kuat. Orang pun jadi sekarang mikir-mikir kalau mau terlalu dalam juga untuk motong orang atau segala macam kan harus berpikir panjang lagi. Jadi gitu. Tapi kalau itu tuh daerah Nusa Tenggara Timur kan. Iya. NTT itu dekat dengan apa sih? Maksudnya kayak pulau lain itu paling dekat apa itu? Kalau untuk di Nusa Tenggara Timur itu kan ibu kotanya Kupang, sedangkan aku tinggalnya di Momere. Kalau di Momere itu kalau mau bilang dekatnya itu dekat dengan Flores Timur, itu Adonara. Nah, kalau untuk kita di daerah ada lagi satu tempat itu yang terkenal sekarang dari 7 keajaiban dunia itu Danau Kelimutu yang 3 warna. Iya, pernah dengar. Ya, itu jadi kalau dari kampung saya tuh kita harus naik travel 3 jam baru sampai di Danau Kelimutu. Itu dekat dengan ada 3 warna danau di situ. Baru kalau ada kita lagi naik bus untuk ke Labuan Bajo ada, itu pun kita harus menempuh jarak itu 6 jam untuk ke Labuan Bajo ke sana. Kalau untuk destinasi sih aku rasa bagus kalau untuk di sana, untuk alamnya bagus, masih belum, ibarat kata belum ada manusia datang. Jarang ya. Jarang. Paling pendatang 1-2 aja yang tahu. Iya, yang tempat-tempat itu. Sebelum diekspor itu 3 warna. Iya. 3 warna apa aja tuh? Pernah dengar cuma nggak pernah lihat langsung atau lihat di internet gitu. Itu apa yang aku lihat memang sendiri ya, itu danau itu 3 warna. Itu pertama warna biru, habis itu warna merah, habis itu warna kemerah mudaan. Itu 3 itu warna. dalam satu air beda-beda atau dia berganti? Enggak, jadi gini, dia sistemnya itu dia ada 3 danau, jadi danau itu dekat. Jadi misalnya ini danau warna merah, di sini danau, jadi berdekatan gitu. Iya. Bukan satu danau Tidak, campur-campur gitu. Enggak, dia jadi bersebelahan gitu, makanya dibilang danau 3 warna. Gitu. Gimana pendapat orang-orang seperti abang ini, kayak orang-orang Flores gitu, terkait adanya ras yang ada saat ini? Maksudnya kayak
orang-orang yang sampai saat ini masih suka rasis ke orang-orang hitam gitu. Kayak orang kulit hitam itu diperlakukan aslinya tadi seperti diskriminasi tadi sih, ya kan? Gimana pendapat itu? Kalau pendapat saya sendiri sih sebaiknya nggak usah lah, soalnya kita ini kan hidup ini kan sama-sama manusia, buat apa lah harus diasingkan yang kulit hitam dibelakangkan, yang kulit putih itu didepankan. Sebenarnya kalau mau dibilang kita ini sama-sama manusia, jadi harusnya itu kita nih sama-sama menjaga lah, sama-sama baik atau soalnya kayak apa kan, ya kan nggak semua orang itu lahir bisa pilih gitu kan. Mau warna kulit apa, rambut lurus atau keriting, kan itu ciptaan Tuhan. Iya betul. Ya kan, tak mungkin lah dia mau lahir itu udah bisa milih. Jadi gini, kita berpikiran begini aja, kita hidup di sini semua kan ibarat katakan kita kan manusia sosial, jadi kita tuh membutuhkan satu sama lain. Benar. Jadi kalau ada apa-apa nggak mungkin kita harus ke kulit hitam terus, ya kan, betul kan? Harus pasti kan kalau ada apa-apa, kalau memang kulit hitam nggak bisa bantu, kenapa nggak ke yang kulit putih? Jadi kalau menurut aku sih sebenarnya kalau untuk ras ini nggak penting lah. Jadi siapa aja kita butuh bantuan pasti nggak harus di kulit hitam juga, pasti ada harus kulit putih juga. Semua saling membutuhkan sih, satu sama lain. Nggak mungkin ya hidup monoton, kulit hitam ya harus kulit hitam, kulit putih gitu. Kayak gitu nggak akan maju-maju tuh. Perlakuan rasis apa sih yang pernah didapat selama tinggal di sini? Kalau untuk perlakuan rasis tuh itu mulainya dari aku SD tuh. Jadi pernah. Jadi ceritanya tuh aku masuk sekolah SD, aku di bangku kelas 3. Bangku kelas 3 tuh ya ada lah kawan-kawan gitu kan, kita namanya sekolah tuh pasti ada geng gitu kan, geng ini. Jadi tuh di mereka tuh bilang gitu, itu anak itu kok hitam kali, kok rambutnya keriting, tinggi lagi, jelek kali itu orang mana sih? Orang Papua ya. Jadi aku dengar lah dari kawan-kawan tuh ada juga ngomong gitu sama aku kan. Jadi ya kita dalam hati tuh pasti sakit hati kan. Cuman ya kita berpikirannya ya dewasa aja, positif aja lah. Walaupun masih SD, dewasa. jadi setelah itu ya kita anggap biasa aja, jadi kita jalanin aja dulu. Tapi lama-lama akhirnya orang yang ngejek kita tuh udah mulai ngerti bahwa kita tuh bukan orang Papua, kita tuh orang Flores. Kenapa cuman selalu dipikir yang kulit hitam tuh Papua ya? Padahal masih banyak juga yang kulit hitam itu nggak harus Papua kan gitu. Jadi ya aku jelasin lah, aku ini bukan orang Papua, aku ini orang Flores, aku bilang. Dan kalau mereka bilang mereka suka rasis, bilang orang kulit hitam lah kayak gini lah, sangar, tinggi, jelek gitu. Ya nggak setiap orang juga orang kulit hitam, ada pun orang kulit putih juga yang jelek. Ya ada juga mukanya seram. Namanya ciptaan. Itu bukan milih. Kalau aku bisa lahir edit, aku mau kayak gini lah. Anjay, enak kali gila. Jadi tergantung kita aja lah, kalau untuk tergantung pemikiran kita ya kalau masalah rasis itu. Tapi kan kebanyakan ya yang aku tahu, kalau orang timur dibilang tinggi, hitam, rambut keriting, jelek, pasti di mana pasti orang tuh emosi, marah, pasti bawaannya tuh emosi, mau pukul orang aja. Cuman kembali ke orangnya, tapi kebanyakannya itu yang aku tahu pasti kelahi. Ini kan masih mending kenanya dirimu waktu itu nggak emosian kali kan, kena yang lain. Betul. Apa tak? Pasti ya, pasti buat hantam juga lah kan gitu. Tapi nggak pernah tuh, maksudnya pas kayak gitu emosi pengen aja tuh tarik ke belakang. Pernah sih itu, kejadiannya itu ya makin hari kan kita kalau dibilang kayak gitu kan ya manusia mana pasti emosi kan. Terakhirnya itu pernah dibilang gitu ya, kita udah naik darah ya aku tarik lah anak itu kan, polisi kan, jadi engkau mau apa gitu kan. Kalau memang nggak suka ya udah kita kelahi aja di sini, datanglah dia bawa gerombolan. Aku kan pas itu kan kawan aku sedikit, jadi nggak ada yang mau bantu aku. Akhirnya udahlah, aku pun mundur lah, nggak usah terlalu ini kali kan. Kalau memang mereka berani ya satu lawan satu kan gitu. Tapi ya karena mereka rame udahlah aku mundur aja lah, nggak usah terlalu ini kali. Jadi akhirnya masalah bulian itu jadinya aku udah terbiasa lah. Udah keriting si Flores itu udah
udah bodo amat gitu aja, jadi kita jalanin aja lah. Kecuali dia usia keluarga atau Nah, itu baru lah gitu. kalau masalah mulut kan ya itu kan semua orang kan wajib boleh berbicara kan. Anggap aja candaan gitu. Anggap aja candaan ya, terserah kita. Tapi nggak dikulit hitam kayak gitu ya sih, dari aku aja gitu. Oke, misalnya nggak diajak kulit hitam atau apa, tapi dari ini pun tetap kena. Maksudnya postur tubuh aku nggak gede kan, itu dari SD SMP itu aku selalu kena juga bullying, kayak kurus, cacingan, atau ya kayak anak ini nggak pernah dikasih makan, atau anak ini gimana sih gini kurus ya, gimana memang kayak gini coy. Jadi Aku pernah nafsu makan tuh tinggi gitu, makan tinggi, jadi makan terus kan, tapi tetap nggak gemuk-gemuk, timbang segitu aja. Aku pikir cacingan, cek dokter kayak apa, cek cacingan gitu, nggak ada. Ini memang gen, memang udah gen aku kayak gini. Jadi selama yang biasa Nanda diperlakukan di sekolah tuh memang hampir sama kayak aku juga ya. Cuma beda itunya aja kan. Iya, Beda perlakuan atau beda apa sih? Kira itu namanya apa sih? Namanya apa sih? Ya namanya ibarat kata kalau tetap body shaming juga. Kalau untuk aku sih, pesan aku sih, jadi kita nih semua manusia sama yang di mata yang di atas. Jadi kalau untuk aku sih nggak usah membanding. Jadi aku cuma minta satu lah, ya kita nih makhluk sosial ya, jadi apapun itu ya marilah kita bersama-sama membangun lah. Jadi kalau nggak mungkin lah orang kulit hitam susah jadi harus sama orang kulit hitam, jadi orang kulit putih susah harus sama orang kulit putih, enggak. Ya kita nih sama-sama berdamai lah, nggak harus tentang rasis juga. Orang kulit hitam punya hati, orang kulit putih punya hati. Jadi nggak bisa dipukul rata memang. Iya nggak boleh. Ya kayak misalnya kulit hitam ya dipukul rata, banyak yang bilang kayak jahat, misalnya jahat, ya kan? Nggak semua, bahkan kulit putih itu yang banyak jahat. Nah, lebih banyak jahat kan. Pengalaman apa sih yang pernah dialamin, pengalaman baiknya atau buruknya semenjak atau terlahir jadi orang kulit hitam? Pengalaman terburuk gitu. Pengalaman terburuk atau terbaik lah. Oh, iya. Kalau misalnya masalah terburuk atau terbaiknya, aku pilih yang terbaiknya aja lah. Orang kalau kebanyakan memang orang timur itu mereka cuma bisa bilang yang secara umumnya orang kulit hitam itu jahat, ganas. Padahal sebaliknya orang yang bilang kayak gitu malah dia yang mengatakan bahwa orang kulit hitam itu baik. Kenapa? Dari cara tutur kata sopan santun. Kebanyakan orang dari timur nggak ada bilang kau di mana, apa kabar kau, nggak ada kayak gitu. Dia tetap sopan, ramah sama orang. Dan orang pun yang berbicara sama dia itu menerima apa yang dia sampaikan. Jadi nggak ada lah yang bilang orang kulit hitam kasar lah, gini nggak ada itu bohong. Sebenarnya kami itu yang dari timur itu malah datang ke kampung orang, kami berusaha ramah tamah, mau berbaur. Namanya kita perantau kan. Iya Kita betul. bukan pribuminya situ, jadi kita cari makan, ya jangan diusik gitu kan. Itu satu. Yang untuk buruknya, kalau untuk buruknya itu orang itu kadang suka bilang jijik. Ah itu yang aku nggak suka kan gitu. Dalam arti Jijiknya dalam arti gini. Kadang kita tuh duduk makan gitu kan. Itu tuh kadang mau tuh orang itu kadang bilang nggak usah terlalu dekat lah, agak jauh sedikit. Baru mereka tuh kadang ngeliat kita tuh kayak orang tuh udah kayak jijik kali lah mau nengok tuh. Engkau makan jauh-jauh lah sana, nggak usah dekat-dekat kali lah. Itu yang pengalaman terburuknya itu yang aku alami. emang apa hubungannya, men? Nah itulah sekarang jadinya kan pemikirannya orang itu kayak mana kan sama orang itu kan, orang mereka tuh cuma tahunya orang timur tuh keras, jahat gitu kan. Padahal sebenarnya hatinya baik semua, cuman kadang kan orang kan berpikirannya itu pemikiran umum semua rata-rata, tahunya orang timur tuh keras, jahat, suka pukul orang, mabuk-mabukan ya kan. Ya masa cuma makan, aku nih makan, datang dirimu jauh-jauh lah. Emang dirimu tuh di situ entah meludah atau ngapain gitu ya kan. Kalau yang gitu, karena dibilang jijik karena udah makanan kita ini, saya nggak mau ngapain, cuma makan di sebelah. Ya sebenarnya gitu ya kan. ya kalau memang bilang ya sama-sama manusia biasa memang ya, harusnya ya biasa-biasa aja, standar-standar yang nggak usah terlalu ini kali. Cuma kan orang kan biasanya nggak enteng orang kan, orang tuh lemah nggak ada apa-apanya. Mungkin itulah orang. Titik sabar orang juga ada, yang gila. Kalau udah kayak gitu cepat
salah satu orang timur yang digituin marah, hancur orang di itu, nggak perlu perantau. Namanya perantau, orang perantau tuh nggak pernah takut mati di perantauan kayak gitu. Kalau berani kita keluar dari tempat kita siap mati. Iya. Makanya ya yang ada orang tua, oke lah, sempat yang merantau memang betul-betul sendiri, dia nggak mikir mati atau apa, soalnya orang tua jauh atau apa gitu, ya sempatnya nggak ada, lebih nggak takut lagi gitu. Malah lebih berani lagi dia untuk apa ada masalah apapun dia tetap maju. Nah, paling masuk penjara ya dia yang rugi, kalau fight dia yang mati ya nggak ada yang nangis gitu. Setidaknya kan dia kan mau membela diri kan bahwa dirinya itu nggak salah kan. Tapi jangan selamanya pas dibully kayak gitu kita bisa diam juga, ya kan? Kesannya apa sih semenjak jadi perantauan gitu? Kalau kesannya ini ada dua nih. Kalau mau bilang kesan, ada kesan apa baiknya, ada yang kesan jeleknya juga. Jadi kalau kesan baiknya tuh kita nih datang dari kampung merantau. Kesan baiknya nih kalau kita dapat yang tetangganya baik, ramah tamah, enak, mau menerima kita. Jadi kita apapun yang kita butuh itu orang itu mau open, mau bantu kita. Yang kesan buruknya itu lebih ke arah timurnya itu. Kenapa? Orang taunya cuma orang timur itu otaknya miring. Bisa dibilang tuh otaknya kalau di dalam bahasa di sana itu otak slab atau otak slab itu dibilang otak miring. Jadi apapun hal, karena kan kadang yang datang merantau itu nggak semua yang berpendidikan harus tamat SMA atau tamat SMK. Jadi kadang kalau lulus SD, lulus SMP udah berani merantau. Kadang ada yang nggak sampai tamat SD merantau. Jadi kadang orang itu sikapnya begini, nanti kalau kita terlalu banyak ngomong ke dia marah, dia pukul kita pula. Jadi orang banyak kesan terburuknya kayak gitu. Padahal enggak, karena apa? Nggak mungkin lah ada asap, nggak ada api kan gitu kan. Jadi pemikiran ini aja, sebaiknya kita ini lebih baik ikut bantu satu sama lain, ataupun ada orang yang datang bantu kita tuh kita pun mau membantu. Jadi nggak haruslah kita kesan terburuknya orang ini suka ganggu kita gini, nanti kita dipukul pula sama dia ini, baru suka bilang orang tuh hitam jelek. Itu nggak semuanya juga kan kayak gitu. Jadi kayak intinya semua yang ngerantau dari kampung itu nggak berpendidikan gitu ya. Iya, kayak lebih orang kampung nggak ini gitu, nggak ada pendidikannya, nggak. Gila, banyak menteri-menteri yang kayak cuma tamat SMA, atau kayak menteri khusus itu SMP, SD sih? SMP. SMP ya kan? Bisa jadi menteri ya. Gila tak? Emang nggak bisa dipukul rata, kayak nggak pendidikan, nggak bisa jadi apa-apa, bisa jadi babu doang. Nggak bisa, banyak yang sarjana malah nggak kerja ya kan? Kerja. Apa sih perbedaannya orang Flores sama orang Papua? Kan kalian sama-sama orang kulit hitam kan? Ya. Yang memperbedakan kalian tuh apa? Oke, kalau mau dibedakan Flores dengan Papua ya, kebanyakan orang kan menilai kan, Flores ini dan Papua ini sama aja, sama-sama hitam, sama-sama rambut keriting ya kan, tinggi besar kan. Kalau kita mau dibilang perbedaannya itu, kita lihatnya secara fisik aja. Kalau untuk perbedaan secara fisik ya, kalau untuk orang Papua itu ada ciri khas sendiri dari raut wajah. Dari raut wajah itu kita udah tahu dia itu orang Papua. Nah, misalnya dari mukanya itu, muka orang-orang rata-rata orang muka Papua itu rata-rata lonjong. Jadi orang itu muka itu ke depan ya, maju ke depan. Baru mereka tuh ciri khas mereka tuh suka makan sirip pinang. Jadi kita tahu. Jadi kita kalau mereka senyum tuh kita tahu mereka tuh punya gigi tuh rata merah semua. Itu orang-orang makan sirip pinang. Itu orang Papua. Kalau memang orang Flores, memang dibilang orang Flores asli, memang dari kampung datang merantau itu, orang itu nggak berpikir ini orang Papua atau orang Flores. Jadi mereka tuh kalau untuk orang umumnya datang tuh cuma tengok kayak gini kan, dia tuh bisa tahu itu orang Flores. Kenapa? Orang Flores itu ciri khasnya itu peminum. Kita nggak bisa bilang rata-rata kita nggak bisa bilang orang Papua tuh peminum juga, peminum semua. Memang orang Papua tuh peminum, tapi kalau mau dibilang orang Flores tuh memang rata-rata peminum. Dan cara bergaulnya beda dengan orang Papua. Mereka cara bergaulnya, orang itu kebanyakan kalau orang Papua itu mereka tuh berkumpul dulu kan, ada kawannya orang Papua sama-sama. Kalau kita nih orang Flores,
kita nggak peduli engkau mau suku apa, engkau mau agama apa. Kalau orang Flores itu masuk, kita jadi engkau mau suku Padang, engkau mau suku Jawa, Palembang, Sunda, itu nggak masalah. Itu kita mau bergabung, mau berbaur, mau lah berteman sama siapapun. Kalau orang Papua ini yang penting dia cari dulu kawannya di mana, baru mereka mau berbaur, baru mau kawan. Terkadang pun kadang mereka mau satu lingkup aja sama mereka. Kalau orang Flores nih, ya dimanapun mau dia orang Flores, Ende, Bajawa, ini Manggarai, Momere, Adonara, itu pun mereka tuh berbaur juga. Jadi kalau untuk dibilang untuk perbedaannya itu, kalau untuk aku pribadi ya, aku cuma bisa bilang perbedaannya kayak gitu aja dari ciri khas itu. Tapi banyak orang yang mukul rata soalnya. Iya. Kan banyak yang nggak tahu, jadi keren. Kulit hitam itu ya Papua atau kulit hitam Flores. Gitu. Jadi aku baru tahu loh kalau Flores tadi tuh banyak yang kayak apa tadi mau mere. Iya, Nah, itu termasuk kayak beda kampungnya atau apa dari keluarganya atau gimana tuh, atau kerajaan-kerajaannya dulu? Enggak, itu enggak ada sistem kerajaan gitu, enggak ada. Macam kalau kita dibilang, bisa bilang itu daerah. Sebenarnya macam daerah ini, misalkan untuk daerah sini kan mesti daerah Momere gitu, untuk daerah Momere. Kalau untuk Ende itu di daerah Ende. Itu pun terbagi-bagi. Kalau aku nih Flores Tengah itu Maumere. Flores Timur itu ya campur, ada Adonara, ada Lamaholot, ada Alor, ada Solor. Banyak jadi. Banyak, jadi bilang. Kalau ND lagi itu lain lagi, itu mereka tuh entah di bagian Flores mana. Yang aku tahu itu Flores Tengah dengan Flores Timur. Kalau untuk daerah ND, Bajawa, Manggarai itu udah kurang tahu itu untuk mereka tuh di bagian daerah Flores mana. Pokoknya kalau untuk terkenal dinginnya itu Flores, yang untuk di bagian dinginnya itu di ND, Bajawa, Manggarai. Itu terkenal dinginnya di sana. Nah, kalau kita mau bilang perbedaannya itu di situ, dia tuh terkenal dinginnya di sana. Ramah. Bukan, maksudnya aku dinginnya. Dingin, Suhu yes. untuk apa di sana itu. Tapi dari logat atau bahasa sama? Kalau untuk logat beda. Oh beda juga? Kalau untuk logat beda. Logat beda, tapi kalau misalnya orang Dengan bahasanya gitu, udah bahasa daerahnya udah beda. beda juga? Maumere dengan Adonara beda, Maumere dengan Ende udah beda bahasa lagi. Tapi ada nggak kayak bahasa bakunya satu, misalnya mau mere bisa ngerti bahasanya ini, tapi belum tentu bahasanya ini ngerti bahasa ini gitu. Oh jadi gini, kalau untuk ciri khasnya itu, kalau untuk mereka itu, kalau untuk kita bahas untuk Maumere aja ya. Kalau untuk orang Maumere itu kita tahu dia itu orang Momere itu dari dia punya logat bahasa Indonesianya. Dari bahasa Indonesia itu mereka itu ngomong itu pasti ada bilang, kalau misalnya kalau kita Indonesia bakunya kan punya, Ya. Saya punya. Kalau untuk orang Momere itu sapu. Ya, Oh ya, banyak lagu-lagu. Ya banyak lagu-lagunya itu kan. Kalau orang ND ini kebanyakan itu mereka tuh kalau untuk bahasa Indonesia bakunya itu mereka ditekan. Jadi ibarat kata kalau Indonesia bakunya kan, kalau kita bilang kau mau kemana ya kan, ya datar aja mau kemana bang. Tapi kalau orang ND itu mereka ngomong agak ditekan, jadi mau kemana? Kita tahu itu orang ND itu. Jadi dia tuh tekan bahasanya itu. Sedangkan kalau untuk orang Flores Timur, orang Adonara, Lamaholot, Solor, Alor itu mereka tuh kebanyakan logat Indonesia itu kebanyakan pakai ni. Iya nih, jadi contohnya gini, aku pergi kemana nih? Jadi kalau misalnya kita mau pergi, aku habis ngopi nih. Jadi kebanyakan diselipin belakangnya tuh nih. Kalau untuk Bejawa, di Bejawa itu mereka jadi kemana kita jadi? Nah, berarti di setiap bahasa Indonesia itu pasti diselipkan ada belakangnya jadi. Jadi kan dijaga kayak misalnya kemana kita ngopi? Kemana kita ngopi jadi? Jadi kita udah tahu itu orang Flores mana gitu. Dan yang terkenalnya lagi untuk orang Flores, di Flores itu di bagian Lamahera. Lamahera itu terkenal dari daerah perburuannya. Perburuannya itu kenapa bilang terkenal ya? Soalnya di Flores itu nggak ada, di tempat dia aja yang ada satu nama itu Flores itu Lamahera. Mereka ada adat khusus. Adat khususnya itu mereka berburu di laut. Yang mereka buru itu paus. Dan ada upacara adatnya lagi. Itu untuk daerah Flores cuma mereka aja yang punya Lamahera. Kalau nggak salah ini yang dicari kayak muntah pausnya gitu ya?
Sebenarnya Nggak nggak pausnya. pausnya yang dicari. Jadi Pausnya. mereka tuh ada, mereka bikin adat dulu, upacara adat untuk mencari itu. Setelah mereka bikin upacara adat, baru mereka pergi berarakan satu kampung ke laut. Setiap Yang kapal besar. pakai perahu aja, ada perahu, ada ininya, mesinnya. Jadi Jadi rame. ramai itu satu kampung turun. Jadi kalau mereka sudah jarang, nggak pernah dapat kalau mereka sudah bikin upacara adat. Sekali memang kalau mereka, dan alat yang dipakai sangat tradisional. Mereka cuma pakai tombak, Iya, tombak. cuma tombak Biasa ada aja. talinya nggak? Ada Iya, talinya. ada Jadi talinya. ada talinya. Jadi ada beberapa tombak yang panjangnya sampai 6-7 meter Iya. itu bisa. Jadi kalau mereka udah upacara adat, pasti itu 1 atau 2 ekor paus bisa Dapat. Ya? dapat. Itu diapain itu? Jadi itu mereka itu upacara adat itu mereka bikin itu sebenarnya ikan paus itu mereka untuk makan, bagi-bagi sama desa-desa. Jadi misalnya satu lingkup desa itu macam ada beberapa kakak atau berapa. Jadi itu mereka berbagi itu untuk gotong royong cari itu makan. Jadi mereka berbagi di desa-desa lain, jadi gitu. Untuk bantu yang orang yang kurang mampu atau orang tua kita yang kurang mampu, yang nenek kakek yang udah tinggal sebatang kara. Jadi kita bikin orang itu bikin upacara, jadi mereka bantu, jadi datang kasih. Jadi sukarela, nggak ada untuk paus itu dijual, itu nggak ada. Iya. Itu nggak ada. Memang dulu aku pernah daerah sini ada salah satu orang Flores juga, cuma nggak tahu itu Flores apa. Jadi kami pernah berenang nih dekat laut. Itu memang aku kira dia tuh sumpah sama, jadi kayak kami berenang kan agak jauh, makin dalam, makin dalam pas dalam kan. Jadi ini aku baru berapa meter, aku nggak berani putar balik. Ini dia sampai hampir ke tubir gitu, sampai ke tubir yang dalam di bibir pantainya memang udah nyampe di bibir ke tubir, entah nggak ngerti, tapi itu memang jauh kali dia berenang, sampai lifeguard itu panggil gitu. Jadi terus kayak lomba berenang atau lomba nyelam itu gila, bisa sampai lama kali dia bisa nyelam ya. Tapi abang itu tahu yang Flores mana itu yang kayak gitu orang, maksudnya dia itu orang Flores mana Kak Adunara? Nggak tahu itu, makanya nggak ngerti. Pokoknya abang karena itu memang nggak ngerti kan, daerah Flores itu banyak gitu. Jadi dia memang nyelam itu asli lama. Terus dia bilang, memang dia pernah bilang mau nyari muntah paus. Tapi dia bilang aku berenang ke sana. Tapi ya nggak boleh, waktu itu kan pantai itu dijaga. Kita berenang berapa meter gitu aja udah nggak boleh kan. Jadi dia bilang ini dia nggak asik, dia bilang gitu. Dia maunya tuh berenang jauh, nyelam gitu. Mau nyurvei mungkin di situ ada paus mau nggak Pak? Gila coba. Jadi ini satu lagi, kayak di daerah sana tuh masih banyak nggak yang kayak suku pedalaman Kalau untuk atau apa gitu? Kalau yang untuk di Flores suku pedalaman ya, yang aku tahu, memang untuk aku tahu itu suku pedalaman itu nggak ada lagi. Nggak ada. Tahu. Untuk di daerah aku itu suku, khususnya untuk di Maumere itu kalau untuk suku pedalaman nggak ada lagi. Tapi kalau untuk budaya adat istiadat itu masih kita Iya, yang itu teguh, masih. itu masih. Tapi kalau untuk suku itu, kalau menurut aku pribadi itu nggak ada lagi. Itu udah zaman kuno, dari nenek moyang dulu itu udah nggak ada lagi sekarang. Oke, mungkin sekian aja lah untuk kali ini. Thank you kayak lah Pon udah mau bareng-bareng bagi cerita di sini. Ya, jadi bisa orang jadi banyak tahu gitu, nggak semua orang Flores gini, orang kulit hitam kayak gini gitu kan. Thank you kayak lah. Jadi orang juga banyak tahu kayak adatnya. Jadi orang masih, kalau masih orang ukur rata dari nonton ini ya nggak logis lah. Iya, oke gitu. Jadi aku pun berterima kasih juga lah untuk udah diundang juga di channel YouTube-nya Nanda Romanza. Ya mungkin lain kesempatan kita bisa sharing bareng masalah untuk di timur, atau kita bisa juga untuk di tempat kampungnya Bang Nanda Romanza. Jadi lebih baiknya kita tutup aja lah acara ini. Ya boleh. Oke. Saya sekian.